Terkait wacana dibuatnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk mengatasi jumlah daftar pemilih tambahan atau DPTB yang berpotensi kehilangan hak suara karena KPU tidak bisa mencetak surat suara untuk mengakomodasi pemilih yang akan melakukan pindah memilih. KPU memilih uji materi atau judicial review terhadap undang-undang pemilu ketimbang mengajukan Perpu. Komisioner KPU Firian Aziz mendorong warga yang khawatir kehilangan hak suara karena keterbatasan jumlah surat suara di TPS untuk melakukan judicial review sebab mereka punya legal standing lebih kuat ketimbang KPU yang tidak terdampak langsung undang-undang tersebut. KPU ingin mencetak, namun perlu ada kepastian hukum. Maka klausul tersebut penting untuk menjadi perhatian. Kita revisi kah atau di GR begitu ya, mencari jalan alternatif yang memungkinkan gitu. Prinsipnya bagi KPU melindungi hak pilih warga negara itu wajib. Nah, tinggal solusi teknisnya bagaimana. Tidak berharap Perpu. Kalau Perpu kan nanti setelah Perpu keluar harus dibawa ke DPR, nanti dibahas, bisa diterima, bisa ditolak. Kalau PKPU cepat nggak, Pak? Ya, salah satu opsi yang paling mungkin sekarang mendorong organisasi masyarakat sipil atau civil society melakukan JR, dan sudah pernah ada pengalaman pemilu 2009 JR itu selesai kurang lebih 2 hari, 2-3 hari waktu menjelang Pilpres 2009. Ya, sebelumnya KPU yang memprediksi akan terjadi kekurangan surat suara di sejumlah tempat pemungutan suara karena pemilih pindah tempat mencoblos, menilai pembuatan Perpu disebut KPU bisa menjadi opsi mengantisipasi kekurangan surat suara tersebut. Ini agak berbeda dengan pernyataan Firian hari ini. Ini pernyataan Firian beberapa waktu yang lalu, seperti dikutip oleh detik.com. Firian Aziz pada Kamis yang lalu menyatakan bahwa Undang-Undang Pemilu hanya mengatur pencetakan surat suara untuk daftar pemilih tetap, sehingga KPU tidak dapat mencetak surat suara untuk daftar pemilih tambahan bagi pemilih yang pindah TPS. Firian mengatakan bila pencetakan surat suara tidak dilakukan, maka akan memiliki dampak hilangnya hak pilih bagi pemilih pindahan. Dalam data KPU, sebanyak 275.923 pemilih tercatat sudah mengurus dokumen pindah memilih. Jumlah ini diperkirakan melebihi ketersediaan surat suara tambahan dalam setiap TPS. Benarkah ratusan ribu pemilih terancam haknya tidak bisa memilih karena urusan administratif? Apa solusi jitu yang bisa dipilih untuk mengantisipasi hal ini? Bagaimana kita menyelamatkan hak pilih warga masyarakat kita akan hal-hal yang berpotensi mencerabut hak pilih itu? Kita akan mendiskusikannya bersama Mas Eko Sulistyo, Deputi Bidang Komunikasi Politik dari Kepala Staf Kepresidenan. Terima kasih Mas Eko sudah datang. Kita bicara mengenai hak publik sekarang ya. Kemudian ada Mas Ferry Junaidi dari Ketua Kode Inisiatif. Mas Ferry, terima kasih. Dan bergabung bersama kami dari luar studio ada Muhammad Afifuddin, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Selamat malam Bang Afif. Malam Mas Budi, Mas Eko, Mas Ferry. Selamat malam. Malam Bang Afif. Saya mau langsung ke Bang Afif saja nih supaya langsung to the point gitu ya. Seberapa urgent, seberapa bahaya masalah ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu? Ya, pertama dari sisi daftar pemilih tentu kita menganggap ini memang tahapan paling penting. Jangan sampai orang yang dalam kategori memenuhi syarat bisa memilih terkendala haknya karena urusan teknis yang secara tugas itu memang menjadi tugasnya KPU. Kami sudah mengingatkan dari awal indeks kerawanan kita bahwa di antara kerawanan paling tinggi adalah soal kerawanan dalam konteks daftar pemilih tetap. Nah, situasinya sekarang sebenarnya untuk daftar pemilih tambahan ini kan masih ada waktu sampai sebulan sebelum hari H. Artinya dari 17 April kita tarik sebulan, berarti taruhlah 17 Maret. Sementara KPU sementara ini kan mendata sampai 17 Februari kemarin. Masih ada waktu. Nah, publik saya kira perlu dihadirkan juga data sampai per 17 Maret nanti. Berapa sih daftar pemilih tambahan? Berapa DPK daftar pemilih khusus yang sudah melakukan pelaporan yang kita bisa identifikasi. Intinya begini, daftar pemilih tambahan ini kan orang-orang yang sebenarnya sudah terdata dalam DPT tapi dia mau pindah menggunakan hak pilihnya.
Ya. Nah, dampaknya memang kalau dia pindah berkelompok itu memang bisa jadi masalah. Tetapi publik atau kita semua harus tahu di mana titik perpindahan itu. 200.000 orang sudah mengurus itu, berarti sudah tahu titik pindahnya, ke TPS mana dia harus pindah. Dan pada saat yang bersamaan harus dipastikan daftar pemilih di tempat asal dia tidak digunakan lagi, sehingga dia tidak akan menggunakan pilihan sampai 2 kali. Nah, terkait DPK, daftar pemilih khusus, ini orang-orang yang punya KTP elektronik tetapi dia tidak atau belum terdaftar baik dalam DPT maupun urusan DPTB-nya. Nah, pada sisi ini memang ini agak susah diprediksi. Tapi KPU kan sudah memberikan himbauan termasuk edarannya untuk melapor. Sehingga ini bisa diantisipasi. Jika perpindahannya itu ke desa A sangat banyak, maka akan dikalkulasi berapa surat suara yang harus disiapkan. Bang Afif. Jangan kemudian menganggap Ya, Bang Afif, saya potong nuwun sewu. Tadi Anda katakan sebenarnya masalah ini sangat urgent. Lalu apa solusi yang ditawarkan oleh Bawaslu? Kabarnya ada opsi Perpu yang mungkin diharapkan juga. Seberapa betul itu, Bang Afif? Ya, ini kan masih urusan teknis yang menjadi domainnya KPU. Di mana saja perpindahan DPTB-nya itu? Jumlahnya berapa? Kita tunggu 17 Maret. Masih ada waktu. Karena orang masih bisa mengurus sampai hari ini sampai 17 Maret begitu. Nah, ini kan soal teknis bagaimana mengantisipasi orang pindah gitu. Belum lagi urusan kedaruratan begitu. Nah, saya kira itu opsi terakhir jika memang nanti DPTB-nya berapa. Sekarang kan masih 200.000. Kalau opsinya itu dibandingkan dengan surat suara yang dicetak, itu kan jumlah DPT plus 2%, maka sejatinya masih jauh sekali rentangnya bisa difasilitasi. Karena apa? Pertama, dari sisi surat suara, 2% itu sekitar 3 juta dari 190-an DPT. Artinya masih ada banyak ruang. Tinggal melakukan pendataan yang akurat di mana perpindahan dan pergeseran pemilih dari dia di awal daftar kemudian pindahnya kemana. Kalau lintas partai, lintas dapil, lintas provinsi, maka dia hanya mendapatkan 1 surat suara untuk pilpres dan pilpresnya saja. Nah, ini kan urusan teknis semua sebenarnya. Urusan nah, teknis bagaimana semua ya? Oke, bagaimana dengan usulan Perpu? Bang Afif, ini yang juga muncul menjadi opini publik juga, kabarnya Bawaslu punya pendapat juga Perpu bisa jadi solusi. Seberapa betul itu? Bahwa Anda atau mungkin rekan-rekan di Bawaslu sampai sekarang kami sampaikan tadi sampai 17 Maret dulu DPTB-nya berapa, itu baru kita bisa lihat persoalannya seperti apa. Jangan kita dikit-dikit kita anggap situasinya sudah tidak biasa sehingga harus Perpu dan lain-lain. Saya kira itu opsi paling akhir lah. Bahwa kita menjaga hak pilih masyarakat itu menjadi sangat penting, tetapi memaksimalkan pendataan ini juga sangat penting. Dan ini kan sudah menjadi domainnya teman-teman di KPU sejak awal pendataan sampai kemudian ada daftar pemilih tambahan itu, karena kita ingin memastikan jumlah dari bawah ke atas direkap itu tidak ada pergerakan perubahannya. Sehingga bagi kami ini adalah urusan teknis bagaimana pendataan DPTB maksimal. DPK itu pemilih kita harapkan untuk melapor sehingga kalau ada konsentrasi pemilih sangat banyak bisa ditopang dari surat suara di sekitar TPS tersebut atau di satu desa atau satu kecamatan yang itu kalau teknisnya rapi bisa kita petakan lebih awal. Bang Afif, tapi kan itu asumsi jika semuanya bisa under control gitu ya. Kemudian yang menjadi pembicaraan keresahan adalah jika memang angkanya terus membengkak karena potensi membengkaknya juga ada. Saya mau mengutip apa namanya quote dari rekan Anda, Rahmat Bagja, yang mengatakan gini, anggota Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja menilai opsi diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu merupakan jalan keluar tercepat untuk mengatasi masalah membludaknya jumlah daftar pemilih tambahan di pemilu 2019. Boleh ditampilkan dulu quote-nya Rahmat Bagja supaya kita bisa lihat dan Bang Afif bisa mengomentari juga. Oke, sebentar ya Bang. Kita akan bacakan. Saya bacakan saja ya kalau gitu. Kalau paling cepat ya Perpu, apakah dilarang presiden keluarkan Perpu? Ya enggak lah. Presiden itu kepala negara, punya kewajiban dan teliti. Hati-hati dalam memandang negara ini. Kurang lebih quote-nya seperti itu Bang. Jadi Pak Rahmat sendiri mengusulkan karena masalahnya berpotensi untuk tidak bisa terantisipasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka dibutuhkan solusi hukum baru, Perpu gitu. Seberapa setuju misalnya jika nanti solusi
krisisnya itu terjadi gitu ya, sesuatu yang tidak bisa kita harapkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, Bang Afif, sebelum nanti ke Mas Eko dan juga Mas Ferry. Ya, kita masih menunggu sampai di mana batas akhir masa pendataan DPTB. Yang dikhawatirkan kan soal DPTB. Banyak dan lain-lain itu kan ada datanya, banyak itu berapa, begitu kan? Ya. Cadangan itu surat-suara itu juga berapa, ini bisa kita konfirmasi sebenarnya. Ini sebenarnya pilihan akhir jika memang banyaknya itu bisa dijelaskan, kemudian situasi surat suara cadangan juga tidak bisa membackup, nah itu baru kita pikirkan. Tapi sekarang situasinya kan masih pada koridor 200-an ribu. Dan kalau pemilih DPTB itu bisa diprediksi. Yang agak susah diprediksi itu kan DPK. Tapi kan sebenarnya pemilu kali ini kita bisa perkirakan karena hanya orang yang punya KTP elektronik yang bisa milih. Yang belum terdaftar larinya ke DPK. Itu yang kira-kira tidak akan terprediksi langsung. Kalau DPTB kan sudah masuk dalam DPT. Dia mau pindah milih saja, Mas. Baik, Bang Afif, terakhir sebelum saya ke Mas Ferry dan juga Mas Eko, lagi-lagi nih Mas, karena Bang Afif akan segera punya acara lagi. Saya mau tanya terakhir, apa solusi konkret yang diusulkan oleh Bawaslu sendiri untuk bisa paling tidak kita semua aware dan juga hak suara masyarakat ini bisa terakomodasi dengan peraturan perundangan dan sistem kerangka hukum yang ada saat ini? Tadi di awal saya katakan pendataan ini harus presisi. Yang bertugas melakukan pendataan itu ya memang KPU. Bertugas melakukan pemutakhiran daftar pemilih yang memang KPU. Ingat, kita dalam pemutakhiran daftar pemilih yang awal hampir 2 bulan kita tunda itu kita memasukkan sekitar 5,3 juta pemilih yang awalnya belum masuk. Artinya ini juga bagian dari keakurasian, kemutakhiran teman-teman penyelenggara dalam konteks ini KPU dalam melakukan pendataan. Nah sekarang yang dituntut adalah soal bagaimana akurasi pendataan DPTB yang dimaksud. Pindahnya kemana ini kan juga harus jelas. Akhirnya terpetakan jika memang ada 10 orang pindah ke TPS 10 dari TPS dari desa yang lain. Ini kan jelas, oh di sini nanti potensinya kurang surat suara berapa. Kalau itu semua terpetakan dan harusnya terpetakan, ada jawaban. Baru kalau kemudian secara jumlah itu sangat besar, kita bisa berpikiran cara lain untuk bagaimana agar hak pilih warga yang sudah pasti tidak boleh terhalangi oleh soal teknis kepemilian ini bisa tetap terjaga gitu. Termasuk himbauan kita ke pemilih yang sudah punya KTP elektronik tetapi belum masuk dalam DPT, ada kok ruang dia bisa melaporkan ke tempat asalnya karena dia akan hanya bisa menggunakan menggunakan hak pilihnya di tempat asal, maka dia bisa lapor sehingga petugas bisa mengantisipasi bahwa di TPS A misalnya sudah ada 100 orang, kemudian ada DPK orang yang belum masuk, nanti pada saat hari H diinformasikan, didata dulu, dia akan bisa menggunakan hak pilih di atas jam 12 sampai jam 13.00. Sebagaimana aturan teknis itu sudah mengaturnya, begitu Mas Budi. Baik, terima kasih banyak Bang Afif atas pencerahan dan klarifikasinya. Kita tunggu saja apa perkembangannya, dan yang paling penting adalah penyelenggara pemilu dan masyarakat harus proaktif supaya terpetakan betul sehingga kita tidak perlu mengantisipasi ada hal-hal baru yang mungkin saja membuat politik lagi jadi agak-agak ngeri-ngeri sedap ini Bang Afif. Terima kasih sekali lagi Bang Afif atas perbincangannya. Sudah ada Mas Ferry dan Mas Eko, tapi saya mau kasih kesempatan untuk pikir-pikir dulu. Kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda, tetap bersama kami. Saya masih bersama Mas Eko Sulistyo, Deputi Bidang Komunikasi Politik, Kepala Staf Kepresidenan, dan Mas Ferry Junaidi dari Kode Inisiatif. Saya mau ke Mas Eko dulu. Anda setuju nggak tadi bahwa memang potensi bahayanya ada di depan mata mengenai DPTB yang kabarnya punya potensi melonjak, sekarang saja sudah 275.000, hampir tidak tertampung katanya, dan kemungkinan besar akan semakin membengkak lagi nanti Mas Eko. Gimana Anda lihatnya? Ya, jadi begini, memang ini problem teknis ya, dan biasanya dalam tahapan-tahapan mendekati ini mulai muncul gitu loh, mulai muncul problem-problem itu. Dan menurut saya KPU juga harus menghadapinya secara ya melibatkan banyak orang. Banyak orang artinya para stakeholder ya, Panwas terutama, karena
problem ini menurut saya ada 3 ya. Pertama problem regulasi ya, kemudian problem tata kelola atau problem teknis di lapangan, kemudian satunya lagi adalah problem pengawasan ya. Tadi Bawas sendiri sebagai penyelenggara pengawas pemilu tapi tidak disinggung soal problem pengawasan. Saya mulai dari problem regulasi. Jadi problem regulasi ini yang kemudian seolah-olah menyandera. Karena di sana di Undang-Undang Nomor 7 2017 itu kan di pasal 344 ya. Itu KPU diberi kewenangan untuk mencetak kartu suara sebanyak yang ada di DPT plus 2%. Ya. Ini untuk mengantisipasi tambahan tadi. Nah, sebetulnya kalau melihat tadi aturan untuk pemilih tambahan, sebetulnya tidak masalah gitu loh. Karena apa? Basis mereka juga DPT gitu loh. Jadi dikuncinya DPT dengan pemilu ini tidak mempengaruhi sebetulnya. Kalau dari alokasi keseluruhan surat suara yang dicetak berdasarkan DPT. Nah, problemnya kan ini terjadi migrasi ya, terjadi migrasi ke satu daerah yang sampai hari ini saya belum dengar, belum ada berita misalnya pemetaan yang lebih jelas. Tapi kalau kemudian jumlahnya sudah mulai ada berita. So far 200 sekian ribu dan sebagainya. Tapi konsentrasinya di mana kan belum. Dan kemudian misalnya yang paling mudah adalah bagaimana KPU membuat simulasi-simulasi itu. Nah, sehingga problem teknisnya bisa terpetakan gitu loh. Nah, dan PPS saya kira sudah tahu itu. Sudah tahu. Karena mereka penyelenggara di tingkat kelurahan yang membawai TPS-TPS. Dan mereka punya peta TPS itu. Dan tentu mereka akan mengantisipasi itu ya. Jadi menurut Mas Eko sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sistem kerangka hukum yang ada, itu sudah bisa sangat diantisipasi. Bisa. Dengan kekhawatiran publik saat ini. Karena begini, karena secara regulasi memang setiap TPS memilih itu kan diatur 300 plus 2% ya, 2% sebagai cadangan. Nah, memang cadangan ini tidak diperuntukkan untuk DPT tambahan. Tapi ini untuk misalnya suara rusak dan sebagainya itu sebagai cadangan maksudnya. Nah, cuma secara ini asumsi ya, berdasarkan pengalaman itu jumlah TPS yang 300 memilih itu biasanya juga tidak penuh dipergunakan. Jadi misalnya ada pasti sisa banyak gitulah intinya. Ya, kira-kira 80% biasanya. Tapi ini asumsi. Ya, asumsi. Berdasarkan fakta-fakta pemilu sebelumnya. Nah, makanya itu kemudian disimulasikan. Nah, petugas KPPS yang sekarang ini saya yakin bahwa mereka adalah petugas yang dulu-dulu gitu loh. Nah, karena itu lingkupnya kan RT RW, biasanya kan mereka ditunjuk oleh RT atau RW-nya dan biasanya sudah punya pengalaman gitu loh. Nah, artinya ini kembali lagi problem soal teknis, soal lapangan. Nah, mungkin yang tidak kalah pentingnya juga adalah problem pengawasan. Karena tadi disebutkan oleh Bawas misalnya, bagi mereka yang menjadi pemilih tambahan di satu daerah yang beda dapil misalnya, ya, yang beda dapil misalnya saya yang dari Solo kemudian pindah ke DKI, saya pasti akan kehilangan suara untuk DPR, DPRD provinsi kabupaten kota. Pasti. Dan DPR karena dapilnya pindah, sehingga saya hanya mendapatkan satu surat suara pilpres saja. DPD pun kemudian saya hilang. Karena basisnya adalah provinsi kan. Nah, ini yang kemudian menjadi penting untuk kemudian juga mendapatkan fokus pengawasan nantinya, terutama pada Bawas, karena Bawas sekarang kan punya instrumen orang-orangnya sampai ke pengawas TPS gitu. Kemudian saya kira juga saksi dan masyarakat. Dengan peraturan itu maka potensi mobilisasi yang banyak dikhawatirkan oleh orang itu agak kecil kemungkinan ya Mas Eko, atau punya potensi juga? Enggak, menurut saya nanti yang bisa menjadi, kalau pemahaman ini nggak sampai ke petugas KPPS misalnya, kalau pindah dapil sih kelihatan kan besarnya kan. Tapi kalau pindahnya misalnya antar kabupaten yang masih satu dapil, gitu loh. Itu iya betul. Nah, dia kan hanya kehilangan surat suara untuk anggota DPRD kabupaten atau kota. Gitu. Provinsi masih karena satu dapil. Karena dapil ini kan
dibentuk oleh gabungan kota atau kabupaten kota. Jadi intinya bagi pemerintah sendiri, bagi Istana Kepresidenan sendiri menganggap bahwa sebenarnya potensi pemilih tambahan yang katanya ratusan ribu dan kemungkinan besar akan lebih melonjak lagi yang berpotensi kehilangan hak suaranya ini tidak perlu dikhawatirkan. Atau bukan begitu. Atau ada kekhawatiran Jadi juga begini, sebenarnya. kerangka regulasi ini menurut saya sudah cukup banyak ya. Nah, KPU jangan melihat hanya kemudian pada undang-undang ya, pada undang-undang. Tapi juga misalnya beberapa putusan MK yang dulu yang judicial review terhadap undang-undang pemilu itu kan sudah memberikan satu payung hukum yang sifatnya kemudian umum dan strategis. Tadi bahwa kendala-kendala teknis, administratif jangan sampai kemudian menghalangi orang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Betul. Maka kemudian di pelaksanaan pemilu ini kan kemudian ada pemilih tambahan supaya misalnya saya yang bekerja di Jakarta tidak usah pulang lah, bisa dan menggunakan menurut Mas Eko di sini. sudah cukup ya peraturan perundang-undangan yang ada Peraturannya untuk mengantisipasi itu. Peraturannya sudah cukup. Tapi kemudian ada problem-problem teknis kan, misalnya suatu daerah kalau yang baru saya baca misalnya ada konsentrasi pekerja ya yang misalnya 5.000 di satu daerah di kawasan industri misalnya. Nah, pekerja-pekerja ini kemudian ternyata dari luar daerah dan ingin memilih itu. Ya kan? Nah, kalau misalnya pelaksanaan dulu bisa aja itu ada TPS-TPS gitu loh. TPS-TPS khusus kan. Kan dulu misalnya di penjara ada TPS khusus, di rumah sakit ada TPS khusus gitu loh. Jadi TPS-nya bisa ditambah. Sebenarnya bisa diantisipasi dengan hal-hal seperti itu gitu. Nah, bisa begitu. Kalau sekarang ini itu aturannya tidak diakomodasi di dalam misalnya PKPU, menurut saya dibikinkan. Apakah itu melanggar undang-undang misalnya? Tidak. Karena ada putusan MK yang menurut saya putusan MK itu setara dengan undang-undang. Baik, saya mau ke Mas Ferry dulu. Kalau tadi cukup optimistis lah dengan peraturan perundang-undangan. Oke, saya mau nanya Mas Ferry. Dengan aturan yang ada, potensi asumsi pemilih tambahan, kemudian dengan kesiapan penyelenggara pemilu, Anda lihat akan ada masalah nggak terkait dengan hak pilih warga? Iya, kalau soal DPT tambahan ini sebenarnya memang ini problem teknis sebenarnya. Kenapa problem teknis? Karena KPU sudah mulai mengidentifikasi ada DPT tambahan atau orang pindah memilih yang terkonsentrasi pada satu tempat. Misalnya di Teluk Bintuni, Papua itu ada sekitar 6.000 pemilih yang pindah memilih dari banyak daerah, bukan terkonsentrasi pada satu daerah. Atau misalnya di Jawa Timur ada orang yang pindah memilih kurang lebih 61 ribu, terutama pesantren, tempat pendidikan dan sebagainya. Nah, konsentrasi inilah yang kemudian memang menyebabkan kesulitan dalam kemudian surat suara mana yang akan digunakan ketika orang pindah memilih. Kan orang kan mobilitasnya akan tinggi kan. Nah, karena itu kalau hanya mengandalkan 2% cadangan surat suara nggak mungkin. 2% itu kan cuma 6 suara. Jadi memang 6 surat suara. Nggak mungkin mengakomodir dengan peraturan undang-undang yang ada. Betul. Jadi secara teknis itu agak kesulitan ya bagi KPU. Kalau mau digunakan regulasi yang umum yang sekarang ada, dia akan pindah memilih kalau memang satu TPS itu surat suaranya hilang, habis begitu, karena cuma 6, dia bisa diambil dari TPS sebelah, RT sebelah, RW sebelah, dalam misalnya satu desa begitu. Tapi kan problemnya adalah kalau jumlah sampai 6.000, kan tidak mungkin TPS-TPS sebelah itu bisa mengakomodir yang 6.000 pindah memilih itu. Nah, oleh karena itu, menurut saya ini problem teknis saja yang memang harus dipecahkan. Nah, bagaimana solusinya? Ada beberapa solusi. Menurut saya sih. Nah, beberapa solusinya itu kita simpan dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Oke, kami akan segera kembali saja. Supaya dapat solusi. Jadi sebenarnya potensi aroma masalahnya itu sudah bisa diidentifikasi sejak awal ya Mas Ferry ya? Bisa. Karena kan KPU sudah mulai membuka dan bahkan punya data. 275.000 pemilih yang pindah memilih. Dari tempat asalnya dia pindah ke tempat lain untuk memilih begitu. Ini bukan mobilisasi ya, tapi orang yang memang nature-nya kan mereka akan pindah-pindah begitu. Nah, mobilitasnya tinggi dan sebagainya, maka dia harus pindah memilih dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ada beberapa solusi sebenarnya yang bisa dilakukan oleh KPU. Kalau orang pindah memilih, kenapa tidak misalnya surat suara pemilih tempat asalnya itu dipindahkan saja.
Misalnya tadi saya contohkan Teluk Bintuni ada 6.000 pemilih gitu. Ada dari Jawa Timur, ada pindah dari Jakarta, dari Semarang dan sebagainya. Udah kirim aja surat suara itu ke Teluk Bintuni. Kirim surat-surat yang sesuai dengan ininya. Dengan alamatnya tadi ke tempat dia pindah. Itu alternatif pertama. Tapi memang itu ada kerumitan-kerumitan. Repot sekali kan pasti kan? Pasti akan repot karena kan misalnya satu TPS 1 diambil dikirim atau satu kabupaten ada 20 dikirim. Belum tentu sama-sama orang Jogja dapilnya sama kan? Belum tentu juga sama-sama orang Jawa Tengah. Karena ini kan nanti tetap mereka akan hanya diberikan satu surat suara saja. Untuk pemilu presiden saja. Seperti kata Mas Eko tadi ya? Yang disampaikan Mas Eko tadi. Oke. Nah itu alternatif pertama. Tapi kan memang rekomendasi ini kan memang ditolak oleh KPU. Di internal KPU menganggap bahwa ini akan sangat rumit. Surat suara itu mereka menganggap sebagai sebuah mahkota di dalam pemilu itu. Kalau dia dipindah-pindah ke sana kemari, dikhawatirkan disalahgunakan atau hilang dan sebagainya. Justru akan memunculkan permasalahan baru, isu baru yang tidak menguntungkan untuk publik. Solusi kedua? Solusi kedua adalah dengan mengeluarkan regulasi, perubahan regulasi. Nah, perubahan regulasi ini kan ada 3 pilihan sebenarnya. Satu, membuat peraturan KPU. Yang kedua, dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga, dengan Perpu. Tapi saya merekomendasikan dengan waktu yang sangat terbatas, kurang dari 2 bulan ini, KPU memikirkan bagaimana kebijakan yang dikeluarkan itu bisa dia kontrol dan secara timeline dia bisa hitung. Kapan peraturan itu akan dikeluarkan, dasar hukumnya, kapan akan dicetak, kapan akan didistribusikan, dan kapan akan dikirimkan. Kita cek misalnya. Kalau itu dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, siapa yang bisa menjamin MK akan memutuskan dengan cepat? MK ini independen, nggak mungkin KPU akan intervensi. Paksa-paksa nggak mungkin. Paksa-paksa nggak mungkin begitu. Kecuali meskipun ada presiden tahun 2009 misalnya. Meskipun 2009, tapi kondisinya 2009 itu memang berbeda dengan kondisi hari ini begitu. Karena dan belum tentu diterima, itu soal teknis kan. Betul. Anggap saja misalnya, oke lah, di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. MK akan putuskan cepat, tapi kemudian ditolak. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh KPU? Nah, kebijakan lanjutan mesti yang harus difikirkan oleh KPU. Oleh karena itu, yang paling memungkinkan adalah bagi KPU membuat peraturan KPU. Nah, apa sih yang akan dibikin oleh KPU? Ini kan problemnya mendefinisikan apakah revisi aja peraturan. Bukankah mengenai itu masalahnya ada di undang-undang karena akan menabrak undang-undang pemilu? Makanya kemudian banyak yang menganggap bahwa pentingnya untuk merevisi undang-undang atau istana presiden mengeluarkan Perpu misalnya. Sebelum ke Perpu nih, secara teknis kan begini. Kan ketika misalnya saya di tempat A, terus kemudian saya mau pindah ke tempat B, maka nama saya di tempat A dicoret, surat suara atas untuk saya itu kan dihanguskan nantinya. Artinya kalau kita menghitung surat suara dicetak adalah berdasarkan DPT plus 2%, artinya kan kurang. Karena surat suara yang untuk saya kan sudah dihapus. Oleh karena itu menjadi celah hukum, tafsir baru bagi KPU untuk menafsirkan bahwa ketika surat suara dihapus di tempat asal, maka KPU bisa kemudian mencetak baru dengan kebijakan KPU yang dikeluarkan. Nah ini sebenarnya tafsir yang bisa dilakukan oleh KPU. Untuk usulan Perpu sendiri Anda menganggapnya bagaimana? Kan kalau kita lihat ada beberapa meskipun hari ini dibantah semua oleh Bawaslu dan KPU, tapi beberapa hari lalu kita mendengar adanya gelombang usulan untuk melakukan Perpu gitu Mas Ferry. Perpu bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan hak pilih warga negara. Tapi bukan soal DPTB, atau DPTB ini kan soal terkait dengan teknis cetak surat suara baru terkait DPTB. Nah, justru yang menurut saya urgent terkait dengan keluarnya Perpu ini adalah soal ketentuan yang syarat menggunakan hak pilih pemilih yang punya IKTP. Artinya begini. Karena potensial loss-nya tinggi sekali. Cukup tinggi karena kita perekaman IKTP kan belum 100% begitu. Kan orang bisa, semua dari kita bisa mempunyai hak pilih. Tapi kalau kita tidak punya IKTP, maka tidak bisa menggunakan hak pilih. Itu yang lebih urgent sebenarnya dikeluarkan Perpu ya, Mas? Itu sebenarnya lebih urgent kalau mau mendorong supaya menyelamatkan hak pilih. Begitu. Mas Eko, ini pemerintah sendiri mencium nggak sih aroma-aroma masalah yang kemudian perlu diantisipasi terobosan hukumnya secara cepat tadi? Perpu misalnya untuk DPTB. Perlu nggak Perpu juga misalnya untuk mengakomodasi masalah KTP elektronik yang tentu saja belum semua orang memiliki KTP elektronik dan diprediksi nanti pada saatnya memilih juga lagi-lagi akan banyak sekali potensial loss di sana. Nah, Perpu itu urgensinya apa gitu loh. Karena syarat-syarat Perpu kan juga ada urgensi yang mendesak. Ya. Kemudian yang mau substansi dari Perpu itu apa? Untuk DPTB sendiri misalnya? Ya ini kan substansi teknis berarti kan. Nah substansi bukan substansi yang sifatnya
prinsip tadi. Prinsip kan sudah ada putusan MK-nya bahwa saya lupa putusannya nomor berapa, tapi intinya adalah bahwa halangan-halangan administratif tidak bisa meniadakan hak pilih dari warga. Ini kan satu yang prinsip dalam menggunakan hak pilih gitu. Dengan dua potensi tadi, ancaman tadi yang dan itu diungkapkan kemudian diatur dalam diatur dalam peraturan KPU. Nah, peraturan KPU sendiri kemudian merupakan derivasi turunan dari Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Jadi intinya problem ini bisa diakomodasi di dalam revisi undang-undang revisi peraturan KPU gitu loh. Masalah DPTB Masalah DPTB ya. Kalau misalnya bukannya pemerintah tidak menganggap kehilangan potensial loss ini serius dengan tidak mau menggunakan Perpu, tapi bisa ada solusi hukum yang lain menurut Anda? Iya. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini pemerintah kayaknya nggak serius juga nih gitu, kalau misalnya nggak mau menggunakan Perpu gitu. Jadi kan begini, jadi di dalam kerangka pemilu ya, dalam kerangka pemilu ini seluruh kewenangan penyelenggaraan kan ada di KPU. KPU itu diberi kewenangan luas untuk membuat aturan-aturan teknis gitu, termasuk membuat peraturan salah satunya membuat peraturan KPU. Nah, peraturan itulah yang kemudian menurut saya bisa mengakomodir persoalan-persoalan teknis itu gitu loh. Nah, menurut saya cukup di peraturan PKPU. Untuk masalah DPTB, bagaimana dengan masalah lain seperti yang tadi dikatakan Mas Ferry? Ada potential loss yang besar ketika KTP elektronik misalnya. Ini juga sudah mulai diantisipasi nggak Mas Eko oleh pemerintah sendiri? Ini akan ada banyak nih karena peraturan perundang-undangannya mengharuskan kita mencoblos harus punya KTP elektronik. Ya memang di dunia manapun ya, saya kira sistem pemilunya selalu ada namanya basis administratif ya. Kemudian juga basis dari tempat tinggal. Nah, EKTP ini sebagai basis utama sebetulnya bahwa orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih ya, usia 17 tahun, menikah, mungkin purnawirawan dan sebagainya. Kalau misalnya tidak punya KTP, mereka juga nggak bisa memilih gitu loh. Nah, ini yang menjadi basis. Bagaimana kalau terbentur masalah administrasi, Mas Eko? Itu yang dikhawatirkan juga, bukan karena penduduk masyarakat yang tidak mau, tapi secara administratif negara mungkin tidak bisa menyediakan dengan tepat waktu misalnya. Ada asumsi itu ancaman yang dipikirkan nggak atau diantisipasi nggak oleh pemerintah juga? Ya pasti dalam konteks ini kan pemerintah sudah menyerahkan namanya daftar potensial pemilih dari Depdagri kepada KPU. Nah, di sanalah kemudian KPU memiliki kewenangan untuk menyisir dan memutakhirkan dan sebagainya daftar pemilih potensial itu sampai kemudian menjadi DPT. Nah, dengan basis tadi EKTP KTP elektronik itu ya. Itu pun juga masih ada kendala. Tidak semua yang memilih KTP terdaftar di DPT. Makanya kemudian di PKPU ya, PKPU nomor 3 kalau nggak salah, itu disebutkan bahwa mereka masih memiliki hak untuk menggunakan haknya itu berbasis EKTP itu datang ke TPS pada jam 12 itu sampai jam 1. Meskipun tanpa KTP elektronik? Harus pakai. Ya kalau enggak gimana kemudian orang tapi misalnya, bisa ya, secara administrasi negara menjamin bahwa memang pada hari H saat dibutuhkan hak warga memiliki KTP itu. Ya itu dasarnya. Kalau orang datang nggak punya KTP terus gimana? Mas Ferry, gitu optimis itu nggak untuk bicara masalah ini? Kalau saya setuju dengan beliau dalam konteks bahwa soal DPTB dan surat suara tambahannya itu tidak perlu dengan Perpu. Itu soal-soal teknis sebenarnya. Tapi yang menjadi urgent sebenarnya adalah soal IKTP itu. Jadi undang-undang kan menyebutkan, jadi prinsip orang punya hak pilih itu kalau dia berumur 17 tahun atau dia sudah menikah. Itu prinsip WNI sudah 17 tahun punya hak pilih. Tapi undang-undang kemudian membatasi untuk bisa menggunakan hak pilihnya harus punya IKTP. Problem kita adalah belum semua
soal administrasi pendaftaran, perekaman iktp dan sebagainya itu belum selesai. Modal Papua baru 40%. Oke. 40 sampai 50% dia baru selesai. Seberapa Pertanyaannya, optimis itu bisa terakomodasi? saya pesimis itu bisa 100% pemberian iktp untuk seluruh warga Papua misalnya, atau juga di wilayah yang lainnya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ada apakah itu judicial review, apakah Perpu, sebenarnya harus dikasih klausul baru bahwa kalaupun tidak iktp, sepanjang dia WNI, dia punya WNI berumur 17 tahun dan punya hak pilih, kasih dia kesempatan untuk menggunakan hak Bisa pilih. menunjukkan apa namanya hak Nah, kartu-kartu misalnya begini. identitas lain gitu selain Oke. KTP elektronik Betul. itu. Jadi selain itu kan klausulnya klausul baku, iktp. Kalau KTP yang lama, KTP daerah atau apapun itu kan nggak bisa digunakan. Oke. Pakai SIM atau apapun nggak bisa digunakan. Karena undang-undang menyebutkan harus iktp. Dan itu solusi yang kemungkinan dan itu masalah yang sudah tercium dan mungkin ada solusi-solusi yang bisa ditempuh gitu ya. Ya ini Mas masalah Eko, sudah lama sekali yang iya, harusnya segera diselesaikan. Mas Eko, sebenarnya. terakhir untuk menutup diskusi kita, mungkin nggak nih masalah-masalah yang sudah tercium sejak lama, kita sudah mencium nih masalahnya termasuk DPTB, termasuk KTP elektronik, itu bisa diantisipasi secara cepat dalam satu kali rapat dan satu kali keputusan gitu. Jadi biar nggak kita harap-harap cemasnya nggak terlalu lama gitu Mas Eko. Terakhir. Ya, permasalahan ini pasti ada ya. Menurut saya tapi kan asumsi ini kan masih harus di cross check-kan ya dengan sejauh mana misalnya proses KTP itu sudah berjalan dalam konteks sekian persen. Nah itulah yang kemudian permasalahan ini bisa dilokalisir gitu loh. Artinya ini supaya tidak mengganggu proses yang sudah berjalan. Nah ini yang kemudian harus segera dan KPU dengan perangkat daerah atau Depdagri misalnya dan Bawaslu memikirkan soal ini. Nah ini saya kira yang harus diantisipasi ya. Jadi mungkin juga ya keluar Perpu jika nanti pada saat-saat detik-detik yang menentukan. Enggak. Saya kira bukan itu, itu karena tahapan ini kan sudah berjalan sekian. Dan kemudian undang-undang ini kan diatur oleh undang-undang pemilu ya 17 dan itu sudah menjadi konsensus dari seluruh partai politik yang ada di parlemen pada itu untuk memutuskan bahwa basis pemilih itu adalah EKTP gitu loh. Ini kan sudah disetujui. Kalau misalnya beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah di pilkada ya masih ada suket, surat keterangan dan sebagainya. Sekarang tidak bisa gitu ya nanti di pemilu mendatang. Dan ini itu kan sebuah konsensus politik. intinya negara bisa, mudah-mudahan negara optimistis bisa menyediakan itu semua sehingga nanti pada akhirnya masyarakat itu ya statementnya akhirnya Mas Eko mudah-mudahan aja optimismenya bisa terwujud. Tapi kalau tidak ada pun nanti kita duduk lagi bersama di sini apa solusi hukumnya untuk bisa menjadi terobosan hukum sehingga yang paling penting ada masyarakat atau warga Indonesia tidak kehilangan hak pilihnya nanti di pemilu mendatang. Terima kasih Mas Ferry, terima kasih Mas Eko atas perbincangannya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini tetap di layar Pemilu Terpercaya.